datang di Platinum. Saya Olivia Marzuki dan dalam program ini saya akan mengajak Anda melihat sisi premium dari Indonesia dan mancanegara. Bisnis perhotelan adalah bisnis yang tak pernah tidur. Hal inilah yang dirasakan oleh salah satu jaringan hotel mewah Caesars Entertainment yang berbasis di Las Vegas. Meski sempat merugi di akhir kuartal tahun lalu, gemerlap hotel ini seakan tak pernah redup. Dan berikut 5 hotel termahal Caesars Entertainment yang dirangkum oleh Bloomberg Ranks. Meski belum banyak orang yang memiliki super yacht atau kapal pesiar, hal ini tidak berpengaruh pada bisnis salah satu produsen super yacht dunia. Jika Anda termasuk golongan orang super kaya, mungkin super yacht produksi Ocean Co berikut ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Pada tahun 2001, Muhammad Al-Barwani, seorang miliarder dan taipan energi asal Oman, tertarik untuk membeli kapal yacht. Kemudian, ia malah memutuskan untuk memborong sebuah perusahaan pembuat yacht. 4 tahun berselang, produsen yacht Belanda ini, Ocean Co, terus berekspansi dalam membangun kapal-kapal termewah. Super yachts are the ultimate luxury. You know, you could buy a Rolls-Royce, you could buy a watch, but a super yacht is the number one, the mother of luxury. Dari kantornya berbasis dekat Rotterdam, Belanda, Al-Barwani mengatakan ia berharap perusahaannya bisa mendorong batas untuk mencapai puncak kesuksesan. Ocean Co has started the concept of a swimming pool behind your yacht, the concept of a villa on the water. The other thing is that the swimming pool, the bottom of it comes up and becomes a helicopter landing. Ocean Co juga memiliki model yacht yang bisa memuat 2 unit helikopter. Tapi sayangnya kami tidak bisa menampilkannya karena dalam industri ini aspek kerahasiaan sangat dijaga. Everybody wants to be environmental friendly. Everybody wants to have the lowest carbon footprint in the ocean. And if you love the ocean, the last thing you want to do is pollute it. Ocean Co tahun lalu telah menjual 7 unit yacht berukuran 85 meter atau lebih. Dan saat ini mereka sibuk melayani pesanan sampai tahun 2016. Namun menurut majalah Super Yacht Times, saat ini tercatat hanya ada 15-20 kontrak pemesanan mega yacht di seluruh dunia. Pajak impor mobil mewah sebesar 125% akan segera diberlakukan. Akankah hal ini mempengaruhi pangsa pasar bisnis mobil mewah, di mana sebuah mobil tak lagi dipakai sebagai alat transportasi saja, melainkan juga sebagai identitas sosial seseorang? Berikut kami hadirkan fakta dan datanya untuk Anda. Anda pecinta mobil mewah?
Bersiap-siaplah untuk mengeluarkan uang lebih karena pajak impor mobil mewah benar-benar akan dinaikkan. Wacana yang sudah ada sejak tahun lalu ini juga diperkuat pada akun Twitter pribadi milik SBY pada 21 Maret 2014 yang menyatakan kenaikan ini akan dilakukan pada bulan April 2014. Kebijakan ini terjadi akibat pergerakan nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar dan tingginya angka impor. Sebelumnya pajak impor mobil mewah berkisar 40 hingga 75%, namun pemerintah akan menaikkannya menjadi 125 hingga 150%. Kenaikan ini berlaku untuk semua mobil yang diimpor dalam keadaan utuh atau completely built up CBU dengan mesin berkapasitas di atas 3000 cc dan berbahan bakar premium. Jadi bisa dibayangkan berapa besar kenaikan yang terjadi pada harga jual mobil mewah. Hal ini tentunya menjadi pukulan yang cukup kuat bagi para produsen mobil mewah di Indonesia, padahal potensi pasar mobil mewah di dalam negeri masih sangat sedikit. Hal ini tentunya didukung oleh kuatnya daya beli para miliarder di Indonesia yang kental dengan anggapan My Cars, My Pride. Uniknya di antara berbagai merek mobil mewah di tanah air, penjualan supercars merek Lamborghini ternyata tidak terpengaruh oleh penurunan nilai tukar rupiah dan pelemahan ekonomi Indonesia. Penjualan mobil yang baru masuk di Indonesia tahun 2009 ini naik hampir 50% pada tahun 2013 dengan angka penjualan sebanyak 40 unit. Bahkan kenaikan penjualan Lamborghini meningkat 30 hingga 40% setiap tahunnya sejak tahun 2009 lalu dengan pangsa pasar penjualan terbesar di Jakarta sebanyak 80% dari total penjualan. Pertanyaannya, akankah kenaikan pajak impor mobil mewah ini benar-benar menggerus angka penjualan mobil mewah di Indonesia atau juga mempengaruhi keputusan Anda untuk membeli sebuah mobil sebagai sebuah status sosial? Dan Platinum akan kembali sesaat lagi dengan informasi bisnis mobil mewah yang melaju kencang di tanah air. Terima kasih Anda masih bersama Platinum. Lamborghini, Ferrari, Maserati, dan McLaren adalah beberapa merek mobil mewah yang terus mewarnai jalanan di kota besar Indonesia. Perlahan tapi pasti, bisnis supercars di tanah air terus tancap gas. Namun sebelum saya menghadirkan informasi selengkapnya, mari kita simak highlight berikut. Lexus terpilih sebagai merek mobil terbaik tahun 2014 dan berhasil mempertahankan posisi ini dalam 2 kali survei yang dilakukan Consumer Report. Dalam perhitungan Consumer Report, Lexus memperoleh nilai 79 poin dari survei para pelanggan. Dalam catatan para konsumen, mobil Lexus dianggap sangat tenang, nyaman, dan hemat bahan bakar. Mengikuti di belakang Lexus adalah Toyota Acura, yang memperoleh nilai 75 poin dari para konsumen. Sementara di posisi ketiga ditempati oleh Audi, yang memperoleh nilai 74 poin, dan pencapaian Audi cukup signifikan mengingat dalam survei tahun sebelumnya, Audi hanya berada pada peringkat 8. Hotel S di Swedia yang sudah ada sejak 25 tahun lalu kembali dibuka. Hotel ini memang meleleh setiap tahunnya dan kembali dibangun setiap musim dingin. Kali ini, untuk desain kamar, pihak hotel mengajak para tamu untuk berkolaborasi memberikan ide mereka. Untuk menginap di hotel yang akan beroperasi Desember 2014 ini, para tamu harus mengeluarkan uang yang cukup banyak. Harga kamar dimulai dari $231.000 Amerika, lebih dari 2,5 miliar rupiah. Namun tertarikkah Anda? Produsen mobil mewah Jaguar berkolaborasi dengan desainer sepatu asal Inggris Oliver Sweeney untuk memproduksi sepatu menyetir dalam rangka merayakan mobil Jaguar keluaran terbaru F-Type Range. Uniknya, warna-warna yang digunakan pada sepatu ini terinspirasi dari keceriaan warna desain interior mobil Jaguar tersebut yang terdiri dari warna merah, biru laut, dan juga hitam. Sepatu ini dibanderol dengan harga $325 hingga $375 Amerika atau sekitar 3 hingga 4 juta rupiah. Supercar yang satu ini tak hanya elegan tapi diklaim sebagai mobil tercepat di dunia. Produsen mobil asal Swedia, Koenigsegg Automotive, menghadirkan Koenigsegg 11, mobil pertama di dunia dengan 1.360 tenaga kuda. Mari kita simak. I'm Christian von Koenigsegg. I'm the CEO and founder of Koenigsegg Automotive. This car is really exciting for us. It's the first car in the world with 1 megawatt of power. That's 1,360 horsepower. At any given day, at any given track,
no other car can go faster at the same time. Problem is to find a venue which, I mean, we need a 10-kilometer straight to see how fast it can go. And then we have to turn around and go the other direction, which there aren't many places on the planet to do that. But if someone asks us how fast is it, well, it's most likely over 440 kilometers per hour. We're very certain of that if we got a long enough straight. It looks quite certain it will be the fastest car in the world. But we don't really want to focus on marketing that side of the car because it's so unusable to most people. Berapa kira-kira mobil yang terjual lewat Evans Motor setiap tahun? Asumsi kita sampai dengan saat ini average kita sangat bersyukur lah dengan misalnya kita jual untuk 1 bulan 20 sampai 30 unit itu sudah cukup baik. Jadi orang-orang Indonesia kalau membeli mobil mewah sebenarnya didasari oleh faktor apa itu, Pak? Karena senang dengan modelnya atau karena gengsi atau karena harga, terutama untuk pangsa mobil mewah? Kategori kalau seperti premium car sih lebih banyak ke faktor emosi ya. Faktor emosi? Ya, faktor needs mungkin ya, tapi lebih banyak mungkin ke faktor emosi. Jadi artinya mobil itu memang dibutuhkan karena kita lebih suka, kita juga ingin mencoba merasakan mobil itu bagaimana. Lebih didasari oleh sentimental value seperti itu, Pak? Seperti itu. Pak Martin, kalau kita lihat di jalanan sudah mulai banyak aktivitas dari para komunitas mobil-mobil supercar seperti itu. Sebenarnya tren untuk supercar di Indonesia sejak kapan ini, Pak? Tren untuk di Indonesia sih sebenarnya sudah mulai dari tahun 2001. Cuman mungkin pada waktu itu tidak terlalu mudah untuk mendapatkan supercar. Karena mungkin juga dengan kapasitas yang lebih terbatas ya. Pada waktu itu sudah mulai, yang tren sudah mulai cukup nampak aktivitasnya itu mulai tahun-tahun 2009, 2008, 2009 sampai dengan sekarang. Sekarang jauh lebih bagus lagi ya. Siapa saja Pak orang-orang yang membeli supercar seperti ini? Seperti apa profil mereka? Yang saya bisa baca sedikit mungkin kasih clue sedikit ya. Artinya Lamborghini mungkin lebih banyak ke anak muda. Kalau saya bisa cerita mungkin 35 tahun ke bawah. Mungkin untuk Ferrari mungkin 35 tahun ke atas. Di situ mungkin kita bisa ngelihat bahwa anak muda sekarang lagi trennya ke Lamborghini. Ke Ferrari mungkin anak-anak muda dengan orang-orang yang sudah lebih mapan. Mungkin itu ada sedikit perbedaan tapi tidak terlalu banyak. Kalau misalnya bicara persaingan nih, persaingan bisnis, Anda sendiri sebagai dealer mobil yang memiliki brand-brand dari berbagai macam brand produsen mobil, kemudian ada juga TPM di Indonesia yang menyediakan mobil-mobil yang sama seperti Anda jual. Ini seperti apa kira-kira bentuk kerjasamanya atau persaingan usahanya dengan ATPM itu sendiri, Pak? Saya rasa kita tidak bersaing dalam segi penjualan, tapi lebih didasari konsumen itu bebas untuk memilih. Artinya mungkin konsumen juga menyadari bahwa mobil-mobil yang non ATPM atau belum ada ATPM-nya itu berarti ada satu faktor kesulitan untuk after sales-nya. Nah, di situ yang kita provide. Jadi mobil-mobil yang dibeli melalui Ivan Motor itu kita menyediakan juga after sales seperti kita ada bengkel sendiri untuk menggaransi dan memperbaiki mobil tersebut. Karena kita kalau lihat di sepanjang jalan ini saja banyak sekali dealer-dealer dan showroom mobil mewah lainnya. Ya. Itu seperti apa persaingan bisnisnya, Pak? Saya rasa semuanya bersaing kompetitif dengan cukup baik lah sampai saat ini ya. Artinya tidak semua showroom juga menyediakan stok availability untuk mobil-mobil supercar. Mungkin mobil-mobil seperti premium yang lain ada bahkan. Berapa banyak koleksi Anda untuk limited edition seperti itu? Limited edition lebih langka dan lebih susah pasti didapatkan. Tapi kita tetap bisa dapatkan sepanjang itu masih bisa. Artinya seperti mungkin Ferrari, seperti yang tipe-tipe 430 yang limited edition yang mungkin cuman biasa dibuat cuman beberapa ratus, 499 nggak sampai 500 mobil. Ya mungkin di kita bisa punya 2 atau 3, 4 unit, bagi kita sudah cukup luar biasa. Soal pajak impor, memang kan kebijakan pemerintah untuk menaikkan PPNBM ini untuk mencegah impor yang berlebihan yang menyebabkan defisit
neraca perdagangan kita. Tapi apakah itu akan berdampak pada penjualan mobil mewah di Indonesia? Sebenarnya apakah akan menurunkan daya beli masyarakat? Saya rasa saya bukan satu ahli strategi politik atau ekonomi, tapi yang saya rasakan begini. Kalau misalnya pajak masuk nanti akan naik sebesar itu, artinya pasti akan ada pengurangan pembelian. Dan pengurangan pembelian berarti akan pasti juga akan berdampak kepada pedagang seperti kita sebagai pasar CBU akan berkurang. Nah, artinya yang saya takutkan hanya target penerimaan pajaknya apa nanti akan relevan untuk tahun 2014. Artinya kalau sekarang kita dulu nilai tebus mobil misalnya kita bilang 1 miliar, berikutnya kita harus tebus mobil itu 1,5 M, itu juga akan berdampak cukup besar. Karena terus terang nilai tukar rupiah kita sendiri juga tidak menguntungkan untuk saat ini. Jadi seperti apa strategi dari pedagang-pedagang seperti Anda untuk mengantisipasi situasi seperti ini? Saya rasa mungkin jawabannya cuma kita harus lebih selektif terhadap barang, apa yang kita mau import. Lalu yang kedua juga ketepatan waktu. Karena di sini ketepatan waktu itu sangat berperan besar kapan waktunya pajak biaya masuk akan naik. Jadi artinya ya kita harus lebih selektif aja dengan besarnya mesin, CC, dan segala sebagainya. Ya, dan itu yang kita tunggu-tunggu pada saat ini ya, untuk PP itu untuk keluar. Betul. Kemudian dari perusahaan sendiri bagaimana? Apakah nanti akan berdampak pada margin keuntungan perusahaan, Pak? Pasti. Artinya kita bermain seperti ini memang kadang-kadang seperti pernah saya ungkapkan bahwa kadang-kadang dengan omset penjualan belum tentu juga margin akan meningkat karena itu bukan sesuatu yang berbanding rata. Jadi artinya kadang-kadang penjualan bisa naik, kadang-kadang margin juga tetap segitu saja. Jadi belum tentu penjualan mobil itu berarti margin yang tinggi bagi perusahaan. Betul. Apakah ada rencana dari Ivan Motor untuk menjadi agen tunggal pemegang merek tertentu ke depannya? Ya, kita lagi proses dalam mencoba mendapatkan Aston Martin. Kalau memang diizinkan, mudah-mudahan dalam tahun ini kita sudah bisa memulai prosesnya. Mulai tahun ini? Ya. Good luck Pak untuk rencana ke depannya. Terima kasih. Dengan Aston Martin juga. Terima kasih. Platinum akan kembali sesaat lagi dengan informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama Platinum. Sebuah hotel di Afrika Selatan menjadi salah satu destinasi mewah rekomendasi situs pariwisata TripAdvisor. Berikut adalah 5 hotel rekomendasi TripAdvisor yang menawarkan kemewahan dengan keunikannya tersendiri. Bagaimana jadinya jika sebuah produsen mobil mewah berkolaborasi dengan produsen smartphone atau ponsel pintar? Tentunya akan menghasilkan karya yang mengejutkan bagi para konsumen setianya. Inilah yang dilakukan Apple dan Ferrari yang menciptakan teknologi Apple CarPlay dan menghasilkan sebuah smart car. Berikut liputannya.
Yang satu pembuat ponsel high-end, yang satu lagi membuat mobil-mobil mewah. Mereka adalah dua merek dunia yang sangat menjual. Sekarang mereka bekerja sama. Apple CarPlay, sebuah platform baru Apple untuk kendaraan roda 4 yang kini tersedia di dalam mobil sport Ferrari California terbaru yang baru saja diluncurkan di Geneva Motor Show. Let me call it technological customer satisfaction. In other words, to give to our clients when they drive the possibility to be connected. Dapat digunakan untuk menunjuk arah, melakukan panggilan, dan untuk mendengarkan musik. Untuk perintah bisa menggunakan voice control atau Siri yang terletak di roda kemudi. Kini semua terserah pengemudi. Tapi seberapa baguskah langkah berpartner dengan Ferrari, merek yang sangat eksklusif yang berbiaya tinggi yang berarti bisa mengurangi pembelian iPod? Apple juga sangat pintar, mereka berpartner dengan dua merek mobil terkenal lainnya, Mercedes dan Volvo, dan masih akan ada 12 produsen pembuat mobil lainnya yang akan bergabung sampai akhir tahun ini. Bersanding dengan Ferrari dan Mercedes, Apple seakan sedang menyampaikan pesan bahwa di dunia mobile, Apple sedang menjaga status kemewahannya. Seperti apa rasanya mengenakan sebuah jaket premium? Ya, Keaton K50 adalah jaket termahal di dunia dengan harga $100.000 Amerika Serikat per potongnya. Keunikan dari jaket ini terletak pada proses pengerjaannya yang dibuat langsung oleh 5 orang penjahit yang masing-masingnya hanya menghasilkan 50 jaket per tahun. My name is Antonio De Matteis. I'm working with Keaton since 27 years. I started with my uncle that is the founder of the company. Naples is an unbelievable tradition about tailor. It starts during the Spanish domination. K50 is a model. It's a special model that we make for a special customer. There are only 5 tailors in our company that they can make this model. And each tailor can produce 50 jackets a year. And instead of 25 hours that we spend for a normal Keaton jacket, K50 we need 50 hours to make. It depends which fabrics you choose, and the price is a different price. We can go from 10,000 to 100,000. All the stitch that you see inside of the jacket, they are made by hand. They are made in the way that the chest of the jacket will be around your body. They are very flexible. We always say that with our jacket you can do everything, and I can show you. We can sleep in our jacket. You can fold our jacket. You can use like a pillow. You can do everything, and this is what we show always to all the final customer that we are around the world. The customer that doesn't want to show up what they are wearing, the label is always inside. They are wearing for the pleasure to wear something that is really made for them. Dan demikianlah akhir dari Platinum kali ini. Saya Olivia Marzuki, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.